Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ada yang tinggal hadir kah? Atau hadir semua? Oke. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagai umat beriman kita bagi segala kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing deh. Iya, Pak. Ruang dimulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang geometri transformasi. Tetapi di materi kali ini berkaitan dengan materi geometri transformasi, kita akan secara khusus atau lebih khusus mempelajari materi tentang rotasi yang berkaitan dengan geometri transformasi. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian dari kata rotasi. Bisa kita lihat secara bersama-sama. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu titik atau bangun terhadap titik pusat tertentu dengan sudut dan arah tertentu. Contoh dari rotasi ini adalah jarum-jarum pada jam berputar sepanjang 360 derajat dalam 1 jam. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua adalah unsur-unsur daripada rotasi. Rotasi juga mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi. Di mana arah rotasi ini terdiri dari 2 arah, searah dan juga berlawanan dengan jarum-jam. Yang berikut contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat secara bersama-sama. Contoh rotasi dari dalam kehidupan sehari-hari ini ada kipas angin, di mana kipas angin itu dia berputar secara jarum-jam. Kemudian jarum-jam yang kita lihat pada jam. Kemudian roda sepeda atau ban sepeda motor ataupun mobil. Yang kemudian adalah motif kain ataupun logo. Yang keempat, rotasi pada koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius, rotasi ini sering dilakukan terhadap titik pusat di mana O itu titik pusatnya 0,0. Di mana tujuannya untuk memudahkan perhitungan kita berkaitan dengan rotasi. Yang berikutnya aturan rotasi. Misalnya rotasinya itu, misalnya kita mempunyai, kita gambar begini ya. Oke. Kita bisa lihat pada aturan rotasi yang pertama adalah aturan rotasi 90 derajat. Di mana dalam aturan rotasi ini kita bisa lihat, misalnya kita mencontoh dari sini. Sistem koordinat ini ada 2 sumbu, Y X dan juga Y. Di mana ininya adalah daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Bisa kita lihat pada pelajarannya, jika aturan rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam, maka Y-nya itu adalah negatif dan X-nya tetap positif. Bisa lihat. Maka berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tahu tuh, jarum jam itu dia berputar ke arah kanan. Tapi di sini kita mengambil contoh bahwa jam itu berputar ke arah kiri. Maka seperti dia berputar ke sini, sehingga di situ dikatakan Y-nya itu sama dengan negatif. Karena dia berada pada daerah dan Y-nya berpindah pada daerah kuadran 3 dan X-nya pada kuadran 2. Begitu pula dengan contoh searah jarum jam. Bisa dimengerti ini? Bisa, Pak.
rotasi 180 derajat dan juga 270 derajat. Berikutnya kita akan membahas satu soal. Misalnya, sebentar satu orang bantu saya kerja di depan ya. Setelah kita mempelajari satu soal ini, Ya Pak. saya paham. Coba. Siap, Pak. Siap. Oke, berikutnya kita akan bahas satu buah soal di mana dengan bahas satu soal ini bisa lebih Tajam pemahaman kan Pak. kalian berkaitan dengan materi kelas. Ya Oke. Pak. Misalnya dikatakan misalnya kita A 3,2 di rotasi 90 derajat. Kemudian arah perputaran itu dia berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri. Ya Pak. Jadi begini dia ya. Begini. Kita di dalam B. Y-nya sama dengan 3 toh, dan X-nya sama dengan 2. Ini adalah titik A. Kemudian di dalam soal dikatakan bahwa rotasi dari titik A ini yang rotasinya 90 derajat, yang titiknya ini dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam dengan besar putarannya itu 90 derajat. Maka dari sini kita putar di arah kiri. Nah, 3-nya tetap, sini dia, dan 2-nya sini. Negatif. Karena berada pada daerah kuadrat 2 Pak. bukan, karena berada pada sisi kiri. Sabar ya. Yang pertama kita akan membahas contoh soal. Diketahui titik A memuat komponen 3,2 di rotasi 90 derajat, di mana arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik O 0,0 atau titik pusat. Oke, bisa lihat sini. Terang ya. Misalnya seperti ini. Kita lihat titik A nya tadi, Y nya sama dengan 2 dan X nya sama dengan 3. Kemudian arahnya itu berlawanan dengan jarum jam di rotasi 90 derajat. Berarti kita bisa lihat ini, kita tinggal memindahkan atau kita bisa lihat ketika yang tadi ada memuat dua komponen yaitu 2 dan 3. Kemudian pada soalnya dikatakan perlawanan dengan arah jarum. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Nah, seperti pada contoh soal sebelumnya tadi, kita diminta menentukan seperti apa model dari titik A tadi yang memuat komponen 3,2, kemudian arahnya berlawanan dengan arah jarum jam dan dirotasi 90 derajat. Oke, misalnya di sini kita input dulu apanya, titik pusatnya. Oke.
misalnya titik pusatnya di sini. Kemudian misalnya kita ingin melakukan seperti pada contoh soal pertama tadi, misalnya kita mengambil contoh atau kita praktikkan segitiga. Oke. Kita gambarkan dulu segitiga dari sini. Oke. Sini dengan di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan rotasi sebesar 90 derajat terhadap segitiga ini. Nah, kemudian kita tekan di sini. Lihat, kita tulis dulu sininya sebesar 90 derajat. Oke. Berlawanan dengan arah jarum jam. Titik. Seperti ini dia jadinya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian jika kita ingin melakukan hal yang sama tetapi searah jarum jam. Nah, di sini dulu. Si objek sini, misalnya sudutnya sama ya, 90 derajat searah jarum jam. Nah, seperti ini dia munculnya. Sampai sini bisa mengerti? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, sampai sini saja materi kita pada hari ini. Sebelum pulang, Pak ingin memberikan tugas kepada kalian. Kemudian kalian kerjakan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sudah ingat tadi langkah-langkahnya toh? Sudah Pak. Ini dia soal latihan kalian di rumah nanti dan akan kalian kumpulkan minggu depan. Harus menggunakan gigi berapa Pak? Ya, kalian gunakan GeoGebra. Saya akan memeriksa dia satu-satu nanti. Minggu depan bawa semua dengan laptop agar proses pembelajaran kita lebih lancar dan kelar. Oke? Sebentar saya akan kirimkan file tugasnya di Google. Terima kasih. Oke, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.